Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas perkuliahan kampus UIN Syekh Nurdatis Cirebon, pada mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil oleh dosen Bapak Hero Prayogo MPD, bahwa di mana tugasnya yaitu terkait penjelasan toharoh berkaitan tentang najis, bahwa sepanjang yang kami ketahui bahwa toharoh bersuci dari najis itu meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah najis mukhafafah atau bisa dikatakan najis ringan. Najis ringan ini najis yang cara membersihkannya yang paling mudah. Ini dicontohkan itu pada air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan belum berusia 2 tahun. Bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan cara cukup memercikkan air ke bagian yang terkena najis hingga merata, tanpa harus digosok atau diperas. Kemudian berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2, bahwa Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Ayatnya sebagai berikut: Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraju walaki yuridu yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kemudian ada ayat yang lain pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ayatnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Mama kok lewat ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu adalah penjelasan terkait tentang najis mukhafafah atau bisa dikatakan najis ringan. Berikutnya yaitu terkait najis mutawassithah atau najis sedang, bahwa najis yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya air kencing dan kotoran manusia, darah, kemudian nanah, bangkai selain ikan dan belalang, kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Bagaimana cara mensucikannya? Baik, yaitu dengan dicuci dengan air bersih sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Jika sudah hilang ketiganya, maka benda tersebut telah suci. Berdasarkan hadis bahwa najis mukhafafah, yaitu hadis
riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya jika salah seorang dari kalian terkena darah haid, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan air. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada ayat Al-Quran itu pada surat Al-Muddatsir ayat 4 sebagaimana berbunyi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Itu adalah terkait penjelasan najis mutawassitoh atau najis sedang. Hadirin rahimakumullah, pengertian najis yang terakhir yaitu adalah najis mughalladoh, atau bisa dikatakan adalah najis yang berat atau yang besar. Pengertiannya adalah najis yang paling berat dan cara mensucikannya itu ada pengecualian atau ada kekhususan, yaitu contohnya air liur anjing, babi, seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana cara mensucikannya? Tentunya tidak sama dengan najis mukhafafah dan juga najis mutawassitoh, yaitu dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan air yang dicampur tanah, sedangkan 6 kali lainnya dengan air yang bersih. Sehingga najis mughalladoh ini bisa dikatakan sudah suci. Jadi 7 kali, yang salah satunya itu dicampur tanah. Berdasarkan yaitu hadis dan Al-Quran, sumbernya yaitu dari hadis riwayat Muslim. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sumber dari Al-Quran yaitu Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu bangkai darah daging babi. Berikut ayatnya dari surat Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wa dammu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakaitum wa ma dubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dhalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala tahzawhum bahsawun.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مهمشة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Bahwa itu tadi adalah penjelasan tentang najis mughaladah. Bisa saya simpulkan bahwa jenis najis mukhaffafah itu contohnya kencing bayi laki-laki yang masih ASI, cara mencucikannya cukup dipercikan dengan air. Kalau mutawassithah yang sedang, contohnya adalah darah, kotoran, dicuci sampai hilang sifatnya, baik baunya dan lain sebagainya. Kemudian najis mughaladah atau yang berat atau yang besar ini, yaitu contohnya terkena air liurnya anjing dan babi. Bagaimana mencucikannya? Yaitu 7 kali. Pembersihannya salah satunya dengan tanah. Baik, demikian penjelasan terkait tentang toharoh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.